Ventilasi mekanik adalah upaya bantuan napas dengan alat bantu napas buatan atau ventilator. Ventilación mekanik. Kerjaan dari ventilasi mekanik adalah berupa support total atau support partial pada support total pola pernapasan pasien digantikan secara total oleh ventilasi. Contohnya adalah pada kondisi paralisis otot pernapasan atau sedati pada turbo partial. Pasien hanya dibantu pernapasan dengan mengirimkan aliran inspirasi yang telah diatur dalam responnya. Pada usia inspirasi pasien dan pasien dapat mengatur kurs respirasi, durasi inspirasi dan ekspirasi, serta resiko waktu inspirasi sampai total durasi siklus pernapasan. Indikasi 1. Pasien dengan gagal nafas. Pasien dengan distres pernafasan, gagal nafas, henti nafas maupun hipoksemia yang tidak teratasi dengan pemberian oksigen merupakan indikasi ventilasi mekanik. 2. Insufisiensi jantung. Pemberian ventilator mekanik untuk mengurangi beban kerja sistem pernafasan sehingga beban kerja jantung juga berkurang. 3. Disfungsi neurologis. Pasien yang berisiko mengalami apnu berulang juga mendapat ventilasi mekanik. 4. Tindakan operasi. Mengalami risiko terjadinya gagal napas selama operasi akibat pengaruh obat sedatif. Selanjutnya, efek samping dari ventilator mekanik. Yang pertama, infeksi. Tabung pernafasan dapat melukai dan membiarkan kuman masuk ke paru-paru. Yang kedua, iritasi. Tabung pernapasan dapat bergesekan dan mengiritasi tenggorokan atau paru-paru. Yang ketiga, masalah pada pita suara. Tabung pernapasan untuk memasang ventilator akan disambungkan melewati kotak suara atau laring yang berisi pita suara. Penggunaan dalam waktu yang panjang akan menyebabkan permasalahan lain seperti iritasi. Yang keempat, keracunan oksigen. Prosedur pemasangan dan penggunaan alat yang tidak sesuai standar berpotensi menyebabkan pasien mengalami keracunan oksigen. Kemudian, ada tujuan dan fungsi dari ventilasi mekanik. Tujuan utama dari ventilasi mekanik sangat jelas untuk menjamin ventilasi oksigenasi sehingga mengurangi kerja napas dan gangguan pertukaran oksigen dapat diperbaiki. Sedangkan fungsi ventilasi atau ventilasi mekanik umumnya antara lain mengembangkan paru selama inspirasi, dapat mengatur waktu dari inspirasi ke ekspirasi, mencegah paru untuk menguncup sewaktu ekspirasi, serta dapat mengatur waktu dari fase ekspirasi ke fase inspirasi. Jika memiliki masalah pernapasan yang parah, kadar oksigen dalam darah mungkin turun terlalu rendah, atau kadar karbon dioksida mungkin naik terlalu tinggi. Salah satu dari kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada organ vital termasuk jantung dan otak. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan masalah pernapasan yang parah meliputi tenggelam penyumbatan pada trakea seperti benda asing atau tumor, penyakit paru obstruktif seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema, penyakit seperti pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. Kelemahan parah pada otot yang mengontrol pernapasan dan kerusakan pada tulang dan jaringan dada. Dalam kondisi ini, pasien mungkin memerlukan oksigen tambahan atau bantuan pernapasan melalui ventilasi mekanis.
Ventilasi mekanis juga digunakan selama prosedur pembedahan untuk memberikan obat anestesi, mencegah aspirasi isi lambung ke dalam paru-paru, dan secara ketat mengontrol kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah selama pembedahan. Langkah pertama dalam ventilasi mekanis disebut intubasi endotrakeal. Setelah pasien tertidur, dokter akan memasang alat yang disebut laryngoskop untuk melakukan intubasi. Sebuah laryngoskop yang terdiri dari pegangan, bilah ringan, dan tumpul membantu memadu tabung endotrakeal ke posisi yang tepat. Kemudian miringkan sedikit kepala pasien ke belakang dan memasukkan laryngoskop melalui mulut pasien dan turun ke tenggorokan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kontak dengan gigi. Kemudian dengan menggunakan pisau, dengan lembut mengangkat epiglotis yang merupakan lipatan jaringan yang melindungi laring pasien. Kemudian memajukan ujung tabung endotrakeal ke dalam trakea. Setelah tabung endotrakeal berada di dalam trakea, kembangkan balon kecil yang mengelilingi tabung untuk memastikannya tepat terpasang dengan pas. Kemudian lepaskan laryngoskop dan menempelkan tabung ke sudut mulut pasien untuk mencegahnya terdorong keluar dari posisinya. Kemudian periksa tabung yang diposisikan dengan benar di bagian bawah trakea dengan mengembungkan paru-paru pasien dengan kantung khusus dan mendengarkan suara napas di kedua sisi dada pasien. Jika ujung tabung terlalu rendah, kedua paru-paru tidak akan menerima jumlah udara yang sama. Dalam beberapa kasus, X-ray diambil setelah diintubasi untuk mengkonfirmasikan penempatan. Setelah tabung endotrakeal berada pada posisi yang tepat, kemudian pasangkan ke ventilator mekanis, pompa yang dirancang khusus yang membantu pernapasan. Dengan mengalirkan udara yang teroksigenasi dengan baik ke paru-paru dan memungkinkan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Tingkat oksigen dan karbon dioksida akan dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa ventilator berfungsi. Setelah prosedur pembedahan selesai, lepaskan tabung endotrakeal sampai pasien dapat bernapas dengan aman sendiri. Komplikasi pemasangan ventilator mekanik. Ventilator adalah alat untuk membantu pernafasan pasien, tapi bila perawatan tidak tepat bisa menimbulkan komplikasi seperti yang pertama pada paru, contohnya infeksi paru, keracunan oksigen, aspirasi cairan lambung, kerusakan jalan nafas bagian atas, dan tidak berfungsinya penggunaan ventilator. Contoh kedua yaitu pada sistem kardiovaskular, yaitu hipotensi, menurunnya kardiak output dikarenakan menurunnya aliran balik vena akibat meningkatnya tekanan intratoraks pada pemberian ventilasi mekanik dengan tekanan tinggi. Pada contoh yang ketiga yaitu pada sistem saraf pusat, yaitu yang pertama vasokonstriksi cerebral terjadi karena penurunan tekanan CO2 arteri di bawah normal akibat dari hiperventilasi. Yang kedua, oedema cerebral terjadi karena peningkatan tekanan CO2 arteri di atas normal akibat dari hipoventilasi. Yang ketiga, peningkatan tekanan intrakranial. Yang keempat, gangguan kesadaran. Dan yang kelima, gangguan tidur. Contoh yang keempat, pada sistem gastrointestinal, yaitu contohnya distensi lambung dan perdarahan lambung. Dan contoh yang kelima yaitu gangguan psikologi. Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah terakreditasi B.